Latihan membuat desain dengan fokus pada tipografi. Tools yang digunakan dalam membuat desain ya, menggunakan beberapa tools desain grafis yang paling umum digunakan dalam industri desain. Yang pertama ada Adobe Illustrator untuk membuat desain vektor menata tipografi dengan kontrol lebih besar terhadap elemen-elemen grafis. Yang kedua ada Adobe Photoshop digunakan untuk pengeditan raster dan pengaturan tipografi dalam desain berbasis gambar. Yang ketiga ada Canva, alat desain berbasis web yang sangat mudah digunakan ya. Contoh untuk pemula dan menyediakan template tipografi setiap pakai. CorelDRAW, alat desain vektor lainnya yang sering digunakan untuk desain grafis yang melibatkan tipografi. Nah, ini software pendukungnya ada Font Manager, Suitcase Fusion atau Nexus Font, Color Picker ya Adobe Color atau Colors, Font Identifier, What the Font atau Font Spring Match Rater. Selanjutnya ada resource atau referensi. Kalau online resource ada font resource-nya, Google Font, ada Font Squirrel. Design Inspiration. Ada Behance, Dribbble, sama Pinterest. Yang ketiga ada tutorial atau guides. Skillshare, YouTube channels ya, The Future, Will Patterson, Zimri Mayfield. Langkah pertama menentukan konsep dan tujuan desain. Sebelum memulai desain, penting untuk menentukan konsep dan tujuan desain terlebih dahulu. Apakah desain ini untuk poster acara, iklan produk, kampanye sosial? Ya, setiap tujuan akan mempengaruhi pilihan tipografi yang digunakan, termasuk jenis huruf, ukuran, dan penataan teks. Langkah pertama dalam latihan ini adalah memilih jenis desain yang ingin kita buat dan menetapkan tujuan komunikasinya. Misalnya, jika kita membuat poster konser, tujuan desain adalah untuk menarik perhatian audiens dengan tipografi yang mencolok dan jelas. Langkah kedua, memilih jenis huruf yang tepat. Jenis huruf yang dipilih sangat penting dalam desain berbasis tipografi. Setiap jenis huruf memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi perasaan dan suasana hati audiens. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih jenis huruf. Gaya huruf. Apakah Anda memilih jenis huruf serif, sans serif, atau script? Serif memberikan kesan tradisional dan formal, sedangkan sans serif lebih modern dan bersih. Script lebih elegan dan artistik. Yang kedua ada kesesuaian dengan konsep. Pilih jenis huruf yang sesuai dengan tema desain. Misalnya untuk iklan makanan cepat saji, jenis huruf yang tebal dan energik mungkin lebih sesuai. Keterbacaan. Pastikan huruf yang dipilih mudah dibaca, terutama jika digunakan untuk teks dalam jumlah banyak. Langkah ketiga, menentukan ukuran dan hierarki tipografi. Setelah memilih jenis huruf, langkah berikutnya adalah menentukan ukuran dan hierarki tipografi. Hierarki penting untuk memandu audiens agar tahu informasi mana yang harus dilihat pertama kali. Dalam desain poster atau iklan, biasanya ukuran huruf terbesar digunakan untuk judul utama, sementara informasi sekunder atau penjelasan menggunakan ukuran yang lebih kecil. Misalnya judul utama, ukuran besar dan tebal untuk menarik perhatian. Subjudul, ukuran lebih kecil dan lebih ringan untuk memberikan informasi tambahan. Yang ketiga ada body text, ukuran paling kecil untuk informasi detail. Langkah keempat, mengatur spasi dan penataan teks. Pengaturan spasi sangat mempengaruhi keterbacaan teks dalam desain. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kerning atau spasi antar huruf. Pastikan jarak antar huruf tidak terlalu rapat atau terlalu jauh. Kerning yang tepat akan membuat teks lebih mudah dibaca. Yang kedua ada leading, spasi antar baris. Spasi antar baris harus cukup untuk memberikan ruang antara teks sehingga tidak terasa sesak. Terlalu rapat dapat membuat teks sulit dibaca, sementara terlalu luas dapat mengganggu keterpaduan desain. Yang ketiga ada alignment atau penyelarasan. Penyelarasan teks juga penting untuk menciptakan keseimbangan visual. Teks dapat disejajarkan ke kiri, tengah, atau kanan sesuai dengan desain. Langkah kelima, menambahkan elemen grafis pendukung. Ya, ini opsional. Terkadang tipografi tidak cukup untuk menciptakan desain yang menarik. Dalam kasus ini, elemen grafis tambahan dapat digunakan untuk memperkaya desain dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Elemen-elemen ini bisa berupa, yang pertama ada ilustrasi atau icon. Menambahkan icon atau ilustrasi yang relevan dengan pesan dapat memberikan konteks lebih lanjut pada desain. Yang kedua ada garis atau batas. Garis atau batas bisa digunakan untuk memisahkan elemen teks atau untuk memberikan struktur yang lebih jelas pada desain. Yang ketiga ada warna. Penggunaan warna yang kontras antara teks dan latar belakang akan menambah kekuatan visual pada desain. Langkah keenam, menyelesaikan desain dan review. Setelah desain selesai, langkah terakhir adalah melakukan review untuk memastikan bahwa desain memenuhi tujuan komunikasi yang diinginkan. Periksa elemen-elemen berikut ya. Yang pertama ada keterbacaan. Pastikan semua teks dapat dibaca dengan jelas baik dalam jarak dekat maupun jauh. Yang kedua, keselarasan visual. Pastikan elemen-elemen desain terorganisir dengan baik dan tidak ada elemen yang saling bertabrakan. Yang ketiga ada keseluruhan estetika. Periksa apakah desain terasa seimbang dan menyenangkan secara visual. Oke, mungkin itu sekian aja di pertemuan kita yang ke-9 ini. Jika ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di grup atau langsung komen aja. Ya, mungkin kalian bisa share video ini ke teman kalian yang mungkin butuh. Terima kasih.